Hai teman-teman semuanya, jadi kali ini kita akan membahas mengenai peperangan Rusia dan Ukraina. Kalian pasti sering melihat cuplikan-cuplikan mengenai peperangan Rusia dan Ukraina yang lewat entah itu lewat sosial media ataupun berita yang banyak diberitakan di dalam televisi. Ledakan, rudal, drone, bangunan hancur. Pernah gak sih kalian tuh mikir sebenarnya peperangan ini tuh sudah sesuai dengan hukum humaniter internasional belum sih? Karena meskipun peperangan terlihat chaos, dalam peperangan sendiri tuh ada peraturan yang dimana itu mengatur mengenai peperangan tersebut. Jadi aturan ini dinamakan hukum humaniter internasional. Hari ini kita akan membahas mengenai peperangan terbesar setelah Perang Dunia Kedua, yakni perang antara Rusia dan Ukraina dari perspektif hukum humaniter internasional. Konflik Rusia-Ukraina sebenarnya bukan konflik yang baru-baru ini terjadi. Ini adalah konflik sudah sangat lama, dimulai dari tahun 2014 hingga tahun 2025 saat ini. Konflik ini dimulai pada tahun 2014 di mana Rusia secara paksa menguasai wilayah Crimea dari Ukraina. Situasi semakin panas saat kelompok separatis pro-Rusia mulai ke wilayah Donetsk dan Luhansk. Lalu pada tanggal 24 Februari 2022, hari di mana ketika Rusia melakukan invasi besar-besaran kepada Ukraina, dunia pun langsung gempar. Di tahun ini pun, 2025, peperangan masih terus berlanjut, terutama di wilayah timur Ukraina. Jutaan orang mengungsi, ribuan fasilitas sipil rusak, dan perang informasi makin memperkeruh keadaan. Di sini sudah jelas bahwa aktor utamanya adalah negara Rusia juga negara Ukraina sebagai negara berdaulat. Tapi ada juga negara kelompok separatis yang pro Rusia di timur Ukraina, dukungan militer dari negara-negara barat Ukraina dan NATO sebagai aliansi pertahanan, walau tidak ikut bertempur secara langsung. Untuk selanjutnya yaitu ada jenis konflik hukum humaniter. Menurut hukum humaniter internasional dapat dikategorikan sebagai International Armed Conflict atau bisa disebut dengan EAC. Kenapa? Karena melibatkan dua negara, yaitu negara Ukraina dan negara Rusia. Sebuah konflik masuk dalam kategori EAC, maka Konvensi Jenewa berlaku penuh. Dari pelindungan warga sipil, penyerangan tawanan perang, serta sampai pelindungan peralatan non-militer. Beberapa wilayah sebelum tahun 2022 sempat dikategorikan sebagai EAC. Akan tetapi investasi besar-besaran dapat digantikan kepada kategori EAC. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai isu pelanggaran HI. Yang pertama di sini yaitu perlindungan warga sipil. Salah satu isu terbesar adalah serangan terhadap warga sipil. Serangan terhadap jaringan listrik, rumah sakit, apartemen dan itu membuat jutaan warga Ukraina itu hidup dalam gelapan dan tanpa adanya listrik. Pertanyaannya, apakah target-target ini tuh mempunyai nilai militer atau justru melanggar prinsip distinction and proportionality? Karena dalam HI, pihak yang berperang harus membedakan antara target militer dan warga sipil. Kerusakan tidak boleh berlebihan dibanding keuntungan militernya sendiri. Isu pelanggaran HI berikutnya yaitu perlakuan terhadap tawanan perang. Kedua pihak juga saling menuduh soal penyiksaan terhadap tawanan perang. Video online yang beredar juga memperlihatkan POW dipukul, diinterogasi keras, bahkan ditembak. Tapi ingat, POW itu dilindungi oleh Konvensi Jenewa III. Mereka tidak boleh disiksa, dipermalukan, bahkan tidak boleh dijadikan objek propaganda. Selanjutnya terkait penggunaan senjata tertentu. Ada laporan penggunaan senjata tertentu seperti ada cluster munition, yaitu sebagai senjata yang menjatuhkan bom kecil dan juga bisa meledak lama setelah perang berakhir. Ada juga penggunaan senjata seperti drone kamikaze dan juga serangan sistematis terhadap infrastruktur energi saat musim dingin. Kemudian senjata-senjata itu tidak secara otomatis ilegal, tapi cara penggunaannya itu bisa melanggar hukum humaniter kalau mengenai warga sipil atau tidak membedakan targetnya. Yang pertama yaitu ICRC. ICRC sendiri terlibat dalam evakuasi warga, pemulihan jenazah, dan kunjungan ke tawanan perang.
Sedangkan PBB mengecam invasi meski Dewan Keamanan terhambat oleh veto. Bahkan, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap beberapa pejabat Rusia dengan dugaan deportasi ilegal anak-anak Ukraina. Bahkan negara barat sendiri memberikan bantuan militer dan kemanusiaan. Tapi, apakah itu cukup untuk menghentikan perang? Iya, nggak apa-apa.